Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauzi, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang pertama ada definisi. Definisinya yaitu maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi. Ada prinsip dasar untuk menentukan apakah nilai itu maksimum ataukah minimum. Yang pertama, jika f double aksennya itu lebih dari 0 saat f aksennya sama dengan 0, maka fx-nya adalah nilai minimum fungsi f. Yang kedua, jika f double aksennya itu kurang dari 0 saat f aksennya itu sama dengan 0, maka fx-nya adalah nilai maksimum fungsi f. Dan yang terakhir, jika f double aksennya itu sama dengan 0, saat f aksennya sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal dan harus menggunakan prinsip turunan pertama. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 7x pangkat 2 plus 4x. Mari kita bahas soalnya. Di sana ada fx sama dengan 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 4x. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari turunan pertama. Turunan pertama ini bisa disimbolkan dengan f aksen x. Nah, di sini fx-nya itu 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 4x. Ketika kita turunkan di turunan pertama itu menjadi 6x pangkat 2 min 14x plus 4. Nah, setelah kita mencari turunan, kita buat sama dengan 0. Nah, setelah dibuat sama dengan 0, kita faktorkan. Untuk pemfaktoran, karena di sini koefisien x-nya itu bukan 1, jadi harus kita kalikan dengan konstanta. Di sini konstantanya 4, koefisien x-nya itu 6, jadi 6 dikali 4 itu 24. Nah, berarti untuk pemfaktorannya kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan itu menghasilkan positif 24, tetapi ketika dijumlahkan itu menghasilkan minus 14. Di sini kita tahu bahwa bilangannya itu adalah min 2 dan min 12. Di mana min 2 dikali min 12 itu hasilnya positif 24, sementara min 2 ditambah min 12 itu hasilnya minus 14. Nah, setelah itu karena di sini koefisiennya itu bukan 1 ya, balik lagi. Jadi kita harus ada yang habis dibagi. Di sini kan koefisiennya 6, berarti harus dibagi 6. Nah, untuk 6x min 2 itu kan tidak habis dibagi 6. Jadi kita tulis ulang, 6x min 2 sama dengan 0. Untuk mencari x berarti 2 per 6, atau kita sederhanakan itu menjadi 1/3. Nah, setelah itu, yang sebelahnya 6x min 12 itu habis dibagi 6, di mana 6x dibagi 6 itu 1 dikali x adalah x, dan min 12 dibagi 6 itu adalah min 2. Jadi, x min 2 sama dengan 0. Ketika mencari x, berarti si 2-nya pindah ruas, jadi x sama dengan 2. Setelah itu, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita ganti setiap variabel x-nya itu dengan 1/3 atau 2. Di sini kita mengerjakan yang x-nya sama dengan 1/3 terlebih dahulu. Nah, seperti pada definisi yang sebelumnya saya katakan, jadi si nilai maksimum dan minimum ini berkaitan dengan konsep turunan kedua. Jadi, setelah kita turunkan pertama tadi, kita harus turunkan lagi jadi turunan kedua. Nah, di turunan pertama itu kita kan dapat 6x pangkat 2 min 14x plus 4. Ketika kita turunkan kembali, ketika kita turunkan lagi, itu menjadi 12x min 14. Setelah itu, kita kerjakan terlebih dahulu yang x-nya sama dengan 1/3. Jadi ganti variabel x itu dengan 1/3. Seperti 12x min 14 itu 12x-nya diganti
menjadi 1/3, jadi 12 dikali 1/3 dikurangi 14. 12 dikali 1 itu 12, 12 dibagi 3-nya adalah 4. Nah, berarti kan 4 dikurangi 14 itu hasilnya minus 10. Minus 10 ini adalah nilai untuk turunan kedua, untuk X-nya 1/3 ya, untuk X sama dengan 1/3. Nah, sesuai definisi sebelumnya, ketika f double aksen X-nya itu kurang dari 0, maka fx-nya itu adalah nilai maksimum ya. Nah, di sini karena minus 10 itu kan kurang dari 0, maka ini adalah nilai maksimum. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya ini, kita menggunakan fungsi awal. Karena tadi di definisi, itu kan jika f double aksen X-nya kurang dari 0, maka fx-nya adalah nilai maksimum. Nah, berarti kita menggunakan fungsi awal. Fungsi awalnya tadi di soal adalah 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 4x. Nah, kita ganti si x-nya dengan 1/3. Setelah itu kita dapat f untuk 1/3-nya itu adalah 17/27. Nah, 17/27 inilah yang disebut dengan nilai maksimum. Setelah itu, karena kan tadi kita menemukan X-nya itu 2 ya, mendapatkan X-nya itu 2. Ada X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 2. Ini 1/3 sudah kita selesaikan, sekarang kita ke X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 itu sama seperti step di mana kita mengerjakan X sama dengan 1/3. Nah, di sini kita dapat turunan keduanya yaitu 12x min 14. Pasti sama ya dengan yang step sebelumnya. Tinggal kita ganti saja X-nya dengan 2. Sehingga mendapatkan 12 kali 2 dikurangi 14. Jadi 24 dikurangi 14 itu hasilnya 10. Nah, 10 ini adalah nilai dari turunan kedua. Karena 10 ini lebih dari 0, maka untuk fx-nya itu adalah nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai minimum itu menggunakan fungsi awal sama seperti di sebelumnya yang mencari nilai x sama dengan 1/3 itu. Nah, kita masukkan saja fungsi awal dan setiap variabel x-nya itu diganti dengan 2 sehingga menghasilkan minus 4. Nah, minus 4 ini adalah nilai minimum. Pembahasan untuk mencari nilai maksimum dan minimum sudah selesai. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk mengerjakan, bisa mengerjakan latihan soal ini ya. Untuk step-stepnya bisa diikuti dari yang pembahasan sebelumnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.